Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayunda Nabila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hidup di Lingkungan Perokok. Nah, kalian penasaran banget kan gimana ceritanya? So, just keep on watching. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Anak yang pertama yang bernama Rio dan anak kedua yang bernama Rani. Ayah dan ibu mereka mengalami pertengkaran yang menyebabkan suasana rumah tak lagi sama. Kepulangan ayahnya sudah tak disambut lagi oleh ibunya. Hanya adik Rio saja yaitu Rani yang masih antusias menyambut kedatangan ayahnya. Ayah bawa oleh-oleh apa hari ini? Rani bertanya kepada ayahnya. Rani sayang, iya ayah bawa oleh-oleh, sabar ya, nanti ayah beri. Ayah mau istirahat dulu. Ayah menjawab Rani sembari meletakkan Rani di kursi. Ayahnya menarik koper hendak ke kamar, ibunya berdiri tak jauh dari ambang pintu. Wajahnya sama sekali tidak suka melihat ayahnya. Dari mana? Ibunya bertanya dengan nada yang tajam ditujukan kepada ayahnya. Kedua tangan ibu menyilang di depan dada, ayahnya menghembuskan nafas panjang sambil menatap mata ibunya. Bandung, Ma. Ada proyek di sana. Ayahnya sibuk mengeluarkan barang-barang dari koper. Jangan bohong kamu main kan sama wanita lain? Teriak ibunya dan menantang mata ayahnya lekat-lekat. Oh, no, they fight sooner after meeting with each other again. Tergesa, Rio meraih Rani dalam dekapan dan menutup telinganya. Gadis kecil itu tidak perlu tahu apa yang sedang terjadi. Senyuman kecil Rani ditunjukkan kepada Rio. Kak Rio, main di taman yuk. Rani mengajak Rio bermain di taman. Rio mengusap pelan rambutnya dan Rio membalas ajakannya dengan anggukan. Sejak insiden terakhir, ayah dan ibu mereka memutuskan untuk berpisah. Rio sudah memperkirakan hal itulah yang akan terjadi. Ayahnya memiliki hak asuh Rio, sedangkan ibunya memiliki hak asuh Rani. Saat itu, wajah mungil Rani yang tidak tahu apa-apa tersenyum ke arah Rio. Rio mendekap erat gadis mungil adiknya tercinta itu. Maafkan kakak tidak bisa melindungi Rani dengan baik, ucap Rio. Sudah 5 tahun berlalu, semenjak perceraian kedua orang tuanya, Rio sama sekali belum pernah mendengar kabar tentang ibunya maupun Rani. Ayahnya memutus semua hubungannya dengan ibunya. Tak hanya itu, ayahnya juga melarang Rio menemui Rani dan ibunya. Sejak itu, Rio juga tak peduli dengan ayahnya. Nilai-nilai Rio merosot, Rio pun mulai bergaul dengan anak-anak nakal di sekolah. Hari itu, sepulang sekolah, seperti biasanya, Rio dan teman-temannya berkumpul di warung kopi dekat sekolah. Hei teman-teman, lihat nih, aku punya barang bagus loh. Dani melambaikan tangan yang menggenggam sebuah kotak berwarna merah. Sekilas Rio bisa melihat gambar gudang dan rel yang melintas dari sampul depan kotak tersebut. Rio hanya sekilas dan tahu pasti itu apa. Teman-teman yang lain tertarik dan ikut mengerubungi Dani. Dengan cepat, Dani membagikan satu-satu isi kotak tersebut ke dalam genggaman tangan teman-teman Rio. Seketika itu juga mereka menjejalkan batang rokok-rokok tersebut ke dalam mulut mereka. Bergaya layaknya sudah pernah menghisap rokok. Rio menyeringai dengan cepat. Rio mengambil pematik api dalam tas. Menyalakan ujung gulungan tembakau tersebut dengan luwes. Teman-teman Rio melongo. Rio, kamu sudah pernah pakai ya? Rio mengedihkan bahu, acuh tak acuh, malas membalas ucapan mereka. Rio menghembuskan nafas perlahan. Asap putih perlahan keluar dari mulut Rio. Rio menyelempangkan tas di bahu, mengangguk sedikit ke arah Dani sebagai ucapan terima kasih. Lalu Rio pergi meninggalkan teman-teman menuju rumah. Tidak mengherankan jika Rio tahu cara merokok. Semenjak bercerai, ayahnya mulai merokok kembali. Kebiasaan lamanya sebelum bertemu dengan ibunya. Bagi Rio, rokok bukanlah hal yang baru. Umur Rio sekarang 22 tahun. Rio hanya bisa diterima di Universitas Seni karena nilainya yang pas-pasan semasa SMA. Hari itu, Rio memutuskan untuk mengerjakan tugas kuliah di taman karena kepalanya mumet memikirkan ide apa yang bagus untuk lukisannya. Rio mengusap rambutnya perlahan, namun sama sekali belum ada ide yang muncul. Kemudian, Rio mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya. Rokok sudah menjadi teman karibnya saat Rio sedang stres. Baru sekali Rio hisap dan menghembuskan asap dari batang rokok itu,
Ketika jemari lentik dan cekatan mengambil rokok tersebut dari tangan Rio, dengan cepat gadis itu menghentakkan rokok tersebut ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Rio terpana kaget. Gadis itu tinggi semampai mengenakan baju kasual dan topi di kepalanya. Wajahnya manis namun terlihat agak kesal karena melihat Rio yang merokok. Wait, kenapa dia yang kesal? Harusnya yang kesal itu aku. Rio mengucap dalam hati. Abang, merokok itu tidak baik loh, apalagi di tempat umum, bikin polusi. Kasian juga orang-orang yang tidak merokok bisa kena imbasnya juga karena menghirup asap rokok abang. Lagian apa bagusnya sih merokok? Padahal banyak efek buruknya untuk kesehatan diri sendiri. Tegas dan sedikit ketus gadis itu menasihati tindakan Rio. Oh gitu ya? Rio tergelitik untuk menggoda gadis itu. Ada rasa familiar ketika Rio melihat gadis itu, tapi Rio sendiri pun juga tidak mengerti kenapa rasa itu muncul. Gadis itu meraih kotak rokok yang terserak di antara barang-barang Rio. Iyalah, rokok itu bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan lain-lain. Padahal tertulis jelas loh di sini, di bungkusnya. Well, oke, aku tahu. Tapi aku punya alasan tersendiri ya untuk merokok. Rio pun merebut kembali kotak tersebut dari tangannya. Gadis itu menggeleng-geleng kepala dan berjalan ke arah bangku di seberang bangku tempat Rio duduk. Gadis itu mengeluarkan buku dari dalam tasnya. Ia mulai menuliskan sesuatu di bukunya. Sepertinya gadis itu sedang mengerjakan tugas sekolah. Rio memperhatikan gadis itu sekali lagi. Sinar matahari senja menelisik dari balik dedaunan menerpa wajah manisnya. Rio tersenyum kecil dan segera bergerak mencoretkan kuasnya di kanvas. Bergegas, Rio menyelesaikan gambar itu sebelum pemandangan di depannya lenyap. Sesekali angin menyibak rambut gadis itu, memperlihatkan lehernya. Sekilas Rio melihat tanda lahir di sana. Rio merampungkan gambarnya ketika gadis itu melihat jam tangan yang melingkar di tangannya dan terkesiap. Gadis itu membereskan semua barangnya. Ia melirik ke arah Rio. Otomatis Rio melambaikan tangan ke arahnya. Gadis itu melongos dan berlari meninggalkan taman. Rio masih sempat melihat lagi tanda lahir di lehernya karena angin masih sempatnya bermain dengan rambut gadis itu. Rio pun bergegas membereskan barang-barangnya. Rio masih terkikik geli mengingat wajah marah gadis itu saat melihatnya merokok. Namun tak lama kemudian, badannya membeku karena menyadari sesuatu. Tanda lahir itu tidak salah lagi, ucap Rio. Rio berlari ke arah luar taman, berusaha mencari sosok gadis itu. Jejaknya tidak dapat ditemukan dimanapun. Rio berlari ke sana kemari dan hasilnya tetap nihil. Dengan badan lelah, Rio kembali ke tempat di mana barang-barangnya tertinggal. Rio mengambil kanvas yang baru saja diselesaikan senja ini. Ia memandangi lekat-lekat wajah gadis itu. Tidak salah lagi, gadis itu adalah Rani. Rio berlari cepat ke arah motornya. Ayahnya baru saja mengirim pesan yang membuat wajah Rio pucat. Rio mengarahkan motornya ke arah rumah sakit Medika. Tidak digubris oleh Rio, para perawat yang melarangnya berlarian di koridor. Rio membuka perlahan pintu bangsal 109. Rio melihat ayah dan ibunya yang menangis sesegukan di samping tempat tidur. Gadis yang sama ditemuinya di taman sekarang terbaring lemah di kasur. Kabel-kabel ventilator terhubung dengan tubuh gadis itu. Ibunya mendekap Rio erat. Ini adalah pertemuan pertama Rio dengan ibunya setelah mereka berpisah lama. Mata Rio nanar menatap wajah gadis itu. Rio terseduh, tak percaya atas apa yang ia lihat. Apa yang terjadi? Rio bertanya kepada ibunya. Ibunya menjelaskan kehidupannya bersama Rani selama 12 tahun ini. Setelah usahanya ibunya bangkrut, awalnya ibunya hanya bekerja serabutan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mudah mencari pekerjaan dikarenakan persaingan yang ketat di ranah pekerjaan dan sertifikat pendidikan yang membatasi ibunya. Ketika ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan pabrik rokok dengan gaji lebih besar, maka ibunya mengambil pekerjaan tersebut. Ibunya harus puas hanya tinggal di rumah kecil dengan lingkungan yang dipenuhi asap rokok. Kurangnya informasi, rendahnya kesadaran akan kesehatan, sekaligus karyawan pabrik banyak yang merokok pula, sehingga tak mengherankan apabila lingkungan sekitar Rani sangat tidak sehat. Rani divonis kanker paru-paru 2 tahun yang lalu. Keadaan Rani sekarang sedang kritis. Kankernya sudah memasuki tahap akhir stadium 3. Rio mendengarkan cerita ibunya hingga selesai. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi dengan adik kecil Rio itu. Rio menggenggam jemari gadis itu yang kemarin merebut rokok dari tangan Rio. Rio menangis tertahan sembari mendekatkan mulut dan berbisik pelan. Ran, kakak di sini. Lekas sembuh ya.
Tidak ada reaksi apa-apa dari tubuh Rani. Rio bermalam di rumah sakit. Ia menyuruh ayah dan ibunya pulang karena keduanya terlihat lelah. Tepat tengah malam, jemari Rani bergerak perlahan membuat Rio terbangun. Senyum kecil tersungging di bibirnya. "Hai Kak Rio." Rani memanggil Rio. "Ran, gimana perasaanmu? Apa ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, bilang ya. Kakak panggilkan dokter yang jaga." Mata Rio bergerak memeriksa keadaan Rani. Kepalanya menggeleng perlahan. Rani mengisyaratkan Rio untuk mendekat. Rio mendekatkan kepalanya supaya lebih mudah untuk Rani berbicara. "Masih merokok?" Rio mendengar sayu pertanyaan itu bergulir. Rio terkesima. Adiknya mengenali Rio dari awal, di mana pertemuan itu merupakan yang pertama sejak mereka berdua terpisah. Rio menggeleng berusaha meyakinkan dirinya. Sejak bertemu dengan Rani, di taman Rio sudah berhenti merokok. Terlihat wajah Rani yang lega. Rani memejamkan mata karena lelah. Rio mengusap keningnya perlahan. Rani membuka matanya sedikit dan kembali berbisik lirih. "Kak Rio, makasih untuk segalanya." Rio menggeleng pelan, mengisyaratkan padanya untuk beristirahat. "Rani, kamu harus sembuh," ucap Rio. Rio memanggil dokter untuk mengecek Rani. Ketika Rio kembali bersama dokter, Rio menyadari garis lurus dari monitor. Jantung Rio berdegup kencang. Dokter bergegas mengecek Rani. Lalu Rio duduk di ruang tunggu sambil mengirim pesan kilat kepada orang tuanya. Rio melihat dari jauh dokter dan suster yang berusaha menolong adiknya, yaitu Rani. Tak lama dokter keluar dan menepuk bahu Rio. Dokter meminta maaf kepada Rio. Rio menggeleng dan mengucapkan terima kasih atas usaha dokter itu. Rio menghampiri tubuh adiknya dan menatap wajahnya untuk terakhir kalinya. Hangat, air mata bergulir membasahi pipi Rio. "My dear, maafkan aku karena gagal melindungimu lagi. Dik, akan kakak perjuangkan supaya tidak ada lagi korban karena rokok sepertimu," ucap Rio. Topik dari cerita ini yaitu rokok dapat membunuh orang di sekitar kita. Sasaran dari cerita ini yaitu semua orang, khususnya remaja. Pesan yang ingin disampaikan pada cerita ini yaitu rokok sangat berbahaya dan dapat membunuh orang sekitar kita, termasuk orang yang kita sayangi. Faktor utama seseorang terjerumus ke dalam perilaku merokok yaitu faktor lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya dalam bergaul kita harus pintar-pintar memilih. Dan juga peran orang tua di dalam cerita ini sangat penting sehingga anak tidak akan terjerumus ke dalam perilaku merokok yang akan berdampak negatif ke dalam kehidupan yang ada pada dirinya dan juga pada sekitarnya. Mungkin cukup sekian cerita dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.